warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Halo, nama saya Mega Dwi Rengganis dengan NIM 211351081. Next. Nama saya Nisa Febrianti dengan NIM 211351103. Next. Halo semuanya, ini program diri. Nama saya Raka Radian dengan NIM 2113501. Next. Saya Nika Satria Firmansyah dengan NIM 211351154. Di sini saya dari perwakilan kelompok 3 akan memperkenalkan terlebih dahulu dosen pengampu, nama kampus, nama kaprodi, dan judul penelitian kelompok kami. Dari mulai pertama yaitu dosen pengampu Bapak Yusuf Muhyiddin STMkom sebagai dosen pengampu mata kuliah Keamanan Data dan Informasi. Yang kedua ada nama kampus yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana Purwakarta. Yang ketiga ada nama kaprodi yaitu Bapak Teguh Iman Hermanto Eskom Mkom. Dan judul penelitian kelompok kami yaitu meningkatkan keamanan jaringan dengan firewall dan penetrasi testing, memahami konsep dan melakukan pengujian keamanan. Terima kasih. Saya dari kelompok 3 yaitu firewall dan metode pentest akan menjelaskan table of contents dari kelompok saya yaitu meliputi latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan pembahasan. Saya sebagai presentator pertama yaitu Mega akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang dari penelitian kami yaitu keamanan jaringan menjadi semakin penting di era digital ketika ketergantungan kita pada internet dan teknologi informasi meningkat. Resiko serangan cyber juga meningkat. Serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, pencurian data pribadi, dan bahkan gangguan terhadap infrastruktur penting. Firewall dan pengujian penetrasi adalah dua alat penting untuk menjaga keamanan jaringan. Firewall bertindak sebagai gerbang menyaring lalu lintas masuk dan keluar dari jaringan sehingga hanya mengizinkan akses resmi. Pengujian penetrasi di sisi lain melibatkan simulasi serangan cyber untuk mengidentifikasi kerentanan dalam jaringan sebelum dapat dieksploitasi oleh penyerang. Sekian. Selanjutnya, saya Nisa Febrianti sebagai presentator kedua menjelaskan tentang tujuan penelitian. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman tentang keamanan jaringan. Yang kedua ada mempelajari cara kerja firewall dan pengujian penetrasi. Yang ketiga ada memahami penerapan firewall dan pengujian penetrasi. Yang keempat ada memperoleh wawasan dari studi kasus nyata. Yang terakhir ada meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan jaringan. Saya Raka Radian, presentator ketiga akan menjelaskan tentang metodologi penelitian, metode penetrasi, dan WhatsApp. Metodologi penelitian juga dikenal sebagai uji penetrasi atau pentesting adalah pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi keamanan sistem komputer atau jaringan dan mensimulasikan serangan yang mungkin dilakukan oleh penyerang. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan keamanan yang ada pada sistem dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sebelum serangan nyata terjadi. Untuk WireShark sendiri adalah salah satu perangkat lunak analisis jaringan yang paling populer dan sering digunakan dalam uji penetrasi. WireShark memungkinkan pengguna untuk memantau dan menganalisis lalu lintas jaringan secara mendetail dengan cara yang dapat membantu dalam mendeteksi serangan jaringan, memecahkan masalah koneksi, dan memahami cara kerja protokol jaringan. Sekian, terima kasih. Pertama, persiapkan tools untuk melakukan pentest. Di sini kelompok kami menggunakan Linux dengan bantuan WireShark. Ini kita bisa pencet yang ada ini icon ini application, terus kita cari WireShark. Kita tunggu. Nah, di sini pertama kita buka dulu WireShark, kemudian kita pilih interface internet yang akan kita coba pentest. Di sini karena saya menggunakan VMware, maka kita menggunakan interface ETH0. Seperti pada di layar, ini kita klik ETH0-nya. Jika di sini tools WireShark sudah mulai melakukan scanning. Di sini prosesnya memakan waktu cukup lama.
Selanjutnya kita coba untuk melakukan ICMP pada Linux kita. Di tab Warsha, Anda dapat melihat bahwa ketika Anda meminta data, server mengembalikan nomor respon, artinya server dapat meneruskan paket data ke pengguna yang tidak berwenang. Di sini kita cek dulu pada sistem kita apakah sudah terinstall firewall atau belum dengan mengetikkan perintah sudo status firewall. Selanjutnya masukkan kata sandi. Tapi sebelumnya kita harus login sebagai super user, dan jika firewall service not found, maka kita harus install dulu pakai firewallnya. Di sini firewallnya belum terinstall. Untuk install paket firewallnya kita masukkan perintah sudo apt script get install firewall. Selanjutnya kita cek kembali status firewallnya. Di sini firewallnya sudah terinstall. Selanjutnya kita cek statusnya kembali. Langsung kita enter. Di sini terlihat bahwa status firewallnya disable dan servisnya inactive. Jika sudah terinstall, jalankan filenya dan perintah sistem sudo sistem ctl start firewall M 2 kali sistem ctl enable firewall. Lalu kita end. Lalu kita pasang rules pada firewallnya dan masukkan perintah sudo firewall strip cmd spasi strip set strip default zone sama dengan drop. Lalu kita enter. Sukses ya. Selanjutnya akan saya cek kembali statusnya dengan memasukkan perintah sebelumnya. Nah, di sini statusnya sudah enable. Kita buka kembali Wireshark-nya. Nah, di sini pilih ETH 0 sama seperti sebelumnya. Nah, lalu kita akan testing menggunakan CMD. Ini 192, 168, 5.
Terlihat pada tab WhatsApp, ketika di ping, server kita yang awalnya dapat memberi reply paket data, sekarang tidak dapat memberikan reply paket data. Maka pemasangan firewall pada sistem ini berjalan. Nah, fullnya akan saya perlihatkan. Nah, di sini request beda seperti sebelumnya yang punya reply. Jadi pemasangan ini berjalan dengan lancar. Sekian mungkin presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mega Dwi Rengganis akan menjelaskan kesimpulan saran sebagai penutup dari kelompok kami. Kesimpulannya, firewall adalah sebuah sistem yang bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal dan eksternal. Tujuannya adalah melindungi jaringan dari ancaman seperti serangan malware, peretasan, dan akses yang tidak sah. Firewall dapat beroperasi dalam berbagai mode, termasuk stateful, stateless, dan next generation. Stateful firewall melacak status koneksi dan memutuskan apakah data harus diteruskan atau diblokir berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Stateless firewall di sisi lain hanya memeriksa paket individu tanpa mempertimbangkan status koneksi sebelumnya. Next generation firewall menggabungkan fitur-fitur keamanan tambahan seperti zip packet, inspection, intrusion prevention, dan application aware filtering. Metode pentest menggunakan Wireshark pada Kali Linux memungkinkan analisis lalu lintas jaringan secara mendalam. Wireshark adalah alat paket analyzer yang memungkinkan Anda untuk memantau dan menganalisis paket data yang bergerak melalui jaringan. Dengan Wireshark, Anda dapat mengidentifikasi masalah keamanan, melacak jejak aktivitas jaringan, dan memahami komunikasi antara perangkat. Kali Linux menyertakan Wireshark secara default sehingga Anda dapat langsung menggunakannya. Saran dari kelompok kami yaitu pertama, penggunaan firewall yang lebih baik. Dalam praktik firewall yang digunakan haruslah yang lebih baik dan lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan keamanan jaringan. Yang kedua, penggunaan penetrasi testing yang lebih rinci. Dalam praktik penetrasi testing haruslah dilakukan dengan lebih rinci dan lebih teliti untuk mengidentifikasi kelemahan keamanan jaringan yang lebih spesifik. Yang ketiga, penggunaan teknologi keamanan jaringan yang lebih baru. Dalam pengembangan keamanan jaringan, teknologi yang lebih baru dan lebih efektif haruslah digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan. Dan yang keempat, penggunaan tim yang berkompeten. Dalam pengembangan keamanan jaringan, tim yang berkompeten dan berpengalaman haruslah digunakan untuk mengembangkan dan menguji sistem keamanan jaringan. Terakhir, penggunaan pelatihan yang baik. Dalam pengembangan keamanan jaringan, pelatihan yang baik haruslah diberikan kepada tim yang berkompeten untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengembangkan dan menguji sistem keamanan jaringan. Dengan demikian, laporan ini menawarkan beberapa saran praktis yang dapat membantu meningkatkan keamanan jaringan menggunakan firewall dan penetrasi testing. Saran-saran ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mereka yang ingin meningkatkan keamanan jaringan dalam praktik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the jungle.